Sword of Coming, episode 453. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Chen Ping'an bergegas menuju Pulau Ngarai Biru, dan ia juga bergegas meninggalkan Pulau Ngarai Biru. Pada kenyataannya, keputusan Guken untuk pergi atau tinggal tidak akan banyak berpengaruh pada situasi tersebut. Bahkan, Chen Ping'an pun tidak mampu memberikan dampak besar saat ini. Ada banyak hal yang terjadi di latar belakang, mulai dari pengumuman Su Gaoshan dari Kekaisaran Li Agung, hingga perubahan mendadak yang melanda Danau Gulungan Bambu, dan kemudian rencana para kultivator di Pulau Istana Willow. Selama Chen Ping'an tidak mau meninggalkan wilayah tengah benua botol harta karun timur, keputusan Guken untuk tinggal tidak akan berpengaruh sama sekali. Namun, keputusan Guken untuk tetap tinggal di Pulau Ciangorge demi melindungi Spring Courtyard Mansion atas kemauannya sendiri tentu saja merupakan hasil terbaik. Chen Ping'an pergi dengan perahunya. Dia kembali ke kota Payung Hijau dan berjalan ke darat. Dia telah mendayung melewati Gunung Hibiscus, dan aula leluhur di sana telah dibongkar. Api telah menyembur ke langit ketika naga api melayang ke dunia saat itu, dan kekuatan api itu tidak lebih lemah dari gelombang dahsyat yang dipanggil oleh ikan lele kecil Guken. Mereka yang berada di Danau Gulungan Bambu yang memiliki tingkat kultivasi tinggi dan telah mengawasi Guken semuanya keliru mengira bahwa naga api adalah musuh bebuyutan Dao Agung Guken. Dengan demikian, kemunculannya pasti akan menyebabkan pertempuran dahsyat antara api dan air. Namun, yang mengejutkan mereka, orang luar yang dikabarkan sebagai pejabat tongkat lengket dari Kekaisaran Li Agung justru memilih untuk mengalah dan pergi. Meskipun begitu, semua orang tetap disuguhi pertunjukan yang menyenangkan setelahnya, dengan wanita muda misterius berbaju biru bergabung dengan seorang anak laki-laki aneh dengan tanda lahir di dahinya dan membunuh seorang kultivator pedang tingkat 9 dari Kekaisaran Vermilion bercahaya. Tidak hanya tubuh fisik kultivator pedang itu yang hancur menjadi makanan belaka, tetapi bahkan dikatakan bahwa jiwanya yang baru lahir juga telah ditangkap dan ditahan. Dengan kata lain, kedua kultivator tua, yang telah menyamar sebagai seorang anak laki-laki dan seorang wanita muda telah menahan diri secara signifikan selama pertempuran mereka dengan kultivator pedang tingkat 9. Ini adalah sebuah pengungkapan yang mengerikan. Mengalahkan makhluk abadi bumi dan membunuh makhluk abadi bumi adalah dua hal yang sangat berbeda. Jurang pemisah di antara keduanya bagaikan jurang pemisah antara langit dan bumi. Chen Ping'an mengambil kudanya dari penginapan setelah kembali ke kota Payung Hijau, dan dia mengunjungi toko di gang kecil itu lagi untuk membeli beberapa bakpao kukus dengan kulit tipis dan isian yang lezat. Setelah makan sampai kenyang, dia berangkat menuju perbatasan tenggara negara kuas batu yang menghubungkan negara yang hancur itu dengan negara Glasir Plum. Jalur perbatasan di wilayah ini disebut jalur tinggal, dan ini adalah lokasi yang cukup terkenal dalam buku-buku sejarah. Terdapat berbagai macam cerita mengenai Staying Pass, beberapa di antaranya mengatakan bahwa disinilah kaisar pendiri Kekaisaran Luminous Vermilion berhasil mendapatkan jasa seorang ahli strategi dari klan miskin. Seorang ahli strategi yang terkenal telah membantunya mendirikan negaranya. Ada yang mengatakan bahwa kultivator pedang tingkat awal terkuat dalam sejarah Kekaisaran Vermilion bercahaya merasakan keputusasaan yang mendalam setelah gagal memahami Dao di sini, dan pada akhirnya ia tidak mampu maju ke tingkat 5 atas. Pada akhirnya, ia menggunakan ki pedangnya yang kuat untuk mengukir karakter, tetap tinggal di permukaan tebing sebelum meninggal dalam penyesalan. Karena kisah terakhir itu, banyak kultivator pedang dari wilayah tengah benua botol berharga timur dan banyak praktisi pedang dari dunia kultivasi menganggap jalur perbatasan kecil di negara bawahan ini sebagai tanah suci yang perlu mereka kunjungi. Mereka akan berdiri di bawah tebing dan mengagumi sikap anggun karakter Staying. Meskipun kelelahan karena perjalanan, Chen Ping'an berhasil melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa dan sampai di Staying Pass sebelum musim gugur tiba. Dia bertemu dengan Zheng Ye dan Ma Dui yang telah menunggu di sana sejak lama. Ma Dui dan Zheng Ye sama-sama menghela napas lega saat melihat sosok familiar Tuan Chen dan kudanya. Pada awalnya, mereka berdua merasa cukup santai dan bebas tanpa Chen Ping'an mengawasi mereka. Zheng Ye juga membawa aula dunia bawah milik Chen Ping'an di dalam kotak bambunya,
sehingga mereka berdua setidaknya dapat memanggil beberapa hantu tingkat tempat tinggal gua yang dipilih sendiri oleh Chen Pingan jika mereka menghadapi bahaya besar. Ini akan lebih dari cukup bagi mereka untuk bepergian dengan aman di sekitar dunia kultivasi negara kuas batu selama mereka tidak terlalu sombong dan angkuh. Berkat hal ini, Zheng Ye dan Ma Dui awalnya berkeliaran dengan bebas, berbicara dan bertindak sesuka hati. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka secara bertahap mulai merasakan kecemasan, bahkan sampai-sampai mereka terkadang terkejut melihat bayangan. Mereka merasa takut bahkan ketika hanya melihat pengintai dari Kekaisaran Li Agung berkeliaran di pinggiran kota. Baru saat itulah mereka menyadari betapa berbedanya keadaan tanpa Tuan Chen di sisi mereka. Memang akan ada lebih banyak aturan dan batasan jika Tuan Chen ada di sekitar, tetapi setidaknya bocah laki-laki dan hantu perempuan itu akan merasa nyaman. Zheng Ye dan Ma Dui sebelumnya telah mendiskusikan perasaan ini secara pribadi, namun mereka gagal menarik kesimpulan yang konkret. Mereka merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar tingkat kultivasi Tuan Chen yang relatif tinggi. Mereka mengunjungi landmark terkenal di Staying Pass, dan mereka bersama-sama mendongak ke arah aksara-aksara besar yang terukir di tebing curam. Zheng Ye dan Ma Dui dengan jeli memperhatikan bahwa Tuan Chen tampak semakin cemas setelah melakukan perjalanan ke danau gulungan bambu sendirian. Chen Pingan juga menyadari hal ini, jadi setelah berpikir sejenak, ia mengalihkan pandangannya dari tebing dan berkata terus terang kepada mereka, "Saya mendapatkan 2 tablet giok sebelum datang ke sini. Saya ingin mengunjungi Sugaoshan dari Kekaisaran Li Agung, tetapi saya gagal mendapatkan audiensi dengannya." Zheng Ye tidak terlalu memikirkan hal ini, dan dia hanya merasa sedikit kecewa atas nama Tuan Chen. Sementara itu, Ma Dui sangat menyadari kompleksitas situasi yang terus berubah ini. Pasti ada bahaya tersembunyi. Chen Pingan berusaha keras untuk tetap tenang sambil tersenyum dan berkata, "Ada banyak hal yang jawabannya tidak akan pernah kita ketahui jika kita tidak mencoba. Di sisi lain, jika kita membuat pilihan, maka kita pasti akan dihadapkan pada hasil yang baik atau hasil yang buruk. Apa yang saya hadapi sekarang adalah hasil yang buruk. Saya tidak hanya gagal bertemu dengan Sugaoshan, tetapi saya bahkan mungkin telah membuat musuh saya waspada. Bagaimanapun, tidak diragukan lagi bahwa aku telah menarik perhatian Jenderal Besar Sugaoshan, jadi kita harus ingat untuk lebih berhati-hati di masa mendatang. Jika ada di antara kalian yang tanpa sengaja menemukan kultivator dari Kekaisaran Li Agung yang menyertai kita saat kita melakukan perjalanan melalui negara Glasir Plum, anggap saja kalian tidak melihat apapun. Tenang saja, situasinya tidak begitu buruk sehingga kita akan menghadapi bahaya yang mengancam jiwa." Zheng Ye mengangguk sebagai jawaban, namun ia tetap merasa sangat khawatir. Sementara itu, Ma Dui adalah orang yang sangat berpikiran terbuka, jadi dia langsung tersenyum dan berkata, "Aku tidak peduli selama kita tidak diusir oleh Kekaisaran Li Agung. Mereka boleh melihat sepuasnya, dan tidak satu koin tembaga pun akan bisa keluar dari kepemilikan kita. Akan lebih baik jika kalian berdua bisa saling melengkapi kepribadian masing-masing dengan lebih baik," kata Chen Pingan dengan nada kesal. Ma Dui menatapnya tajam dan berseru, "Tolong jangan ikut campur urusan jodoh seenaknya, Tuan Chen." Zheng Ye sama sekali tidak menarik perhatianku. Zheng Ye tersenyum malu-malu, tidak berani membalas Ma Dui dengan mengatakan bahwa dia juga tidak menarik perhatiannya. Hanya ada sedikit orang di kaki tebing gunung, sebagian besar adalah pedagang dari negara Sikat Batu atau negara Glasir Plum yang perlu melewati perbatasan. Sebagian besar dari mereka juga masih cukup muda, dan mereka berharap dapat membual tentang kunjungan mereka ke tebing gunung ini setelah kembali ke kampung halaman mereka. Adapun para pedagang yang lebih tua dan anggota dunia kultivasi, mereka telah melihat karakter tetap tinggal di permukaan tebing berkali-kali. Namun, permukaan tebing itu benar-benar tidak mampu membuat mereka tinggal. Sekelompok pendekar pedang dari dunia kultivasi berpacu dengan kuda mereka tepat saat Chen Pingan dan kedua rekannya berbalik. Setelah turun dari kuda dan melepaskan pedang mereka, para pendekar pedang itu berbalik ke arah tebing dan dengan hormat membungkuk untuk memberi penghormatan. Ada seorang tetua di antara kelompok itu, dan dia dengan lantang menjelaskan pentingnya sejarah tebing ini kepada para praktisi pedang muda yang berdiri di sekelilingnya. Dia penuh semangat dan gairah, dan tentu saja dia harus memberikan pujian kepada para pengguna pedang seperti mereka.
Para pemuda dan pemudi itu berseri-seri dengan kebanggaan dan kegembiraan saat mereka mendengarkan penjelasan tetua tersebut. Mereka kemungkinan besar adalah para pemuda dari sebuah kekuatan di dunia kultivasi yang telah berkelana untuk berlatih. Chen Ping'an secara alami dapat mengetahui tingkat kultivasi tetua itu. Dia adalah seorang seniman bela diri tingkat 5 dengan fondasi yang relatif kokoh. Di negara bawahan yang relatif kecil seperti negara Plum Glace, tetua itu kemungkinan besar dapat dianggap sebagai elit yang terkenal luas di dunia kultivasi. Namun, praktisi pedang tua itu tidak akan memiliki kesempatan untuk maju ke tingkat 6 seumur hidupnya kecuali dia menemukan kesempatan takdir yang sangat besar. Ini karena vitalitasnya semakin melemah, dan juga tampak seolah-olah dia telah menderita luka parah di masa lalu, menyebabkan jiwanya sangat tidak stabil. Karena itu, penghalang ke tingkat 6 seperti tembok yang tak tertembus baginya. Jika dia bertemu dengan seniman bela diri yang lebih muda dengan tingkat kultivasi yang sama, dia secara alami akan membuktikan anggapan bahwa kaum muda lebih bersemangat dan lebih kuat. Sebagian besar pertemuan di dunia kultivasi hanya berlangsung singkat, dan kedua pihak hanya berpapasan sebelum ketiga kuda itu pergi menjauh. Tetua itu berbalik dan memandang sosok ketiga kuda yang menghilang, dan seorang gadis muda ramping dengan alis sedikit lebih panjang bertanya, "Guru, pemuda berpakaian biru langit itu membawa pedang dan saber di pinggangnya. Dia jelas anggota dunia kultivasi, jadi dapatkah Anda memastikan apakah dia seorang elit kuat yang menyembunyikan kekuatannya?" Bukan berarti seseorang yang mengenakan pakaian biru langit dan membawa pedang pasti adalah seorang pendekar pedang abadi, jawab tetua itu sambil tersenyum. Mereka kembali menaiki kuda mereka dan melewati perbatasan, melanjutkan perjalanan pelatihan mereka keliling dunia. Bangsa Plum Glace relatif damai, dan ini sangat kontras dengan kekacauan yang saat ini melanda bangsa Kuas Batu. Belum lama ini, seorang pejabat pilar yang saleh dari bangsa Kuas Batu yang memiliki persahabatan turun-temurun dengan klan praktisi pedang tua itu telah mengiriminya surat rahasia, yang mengatakan bahwa seorang Kasim yang kuat di bangsa Kuas Batu ingin membunuh praktisi pedang tua itu serta semua kenalannya yang tidak bersalah. Dalam surat itu, pejabat yang setia dan saleh yang memiliki kedudukan setara dengan sensor inti cendekiawan dengan jujur menyatakan kesediaannya untuk tetap tinggal di ibu kota dan mati untuk negaranya. Dengan begitu, ia dapat menunjukkan kepada orang-orang barbar dari Kekaisaran Li Agung bahwa masih ada beberapa cendekiawan pemberani di negara Kuas Batu yang tidak takut mati. Namun, ia berharap temannya di dunia kultivasi dapat menjaga keturunan klannya dan membawa mereka ke negara Glasir Plum untuk menghindari bencana yang akan segera terjadi. Dengan begitu, ia dapat merasa tenang saat meninggalkan dunia ini. Setelah melewati Staying Pass, tanah yang dilalui kuda-kuda mereka adalah tanah bangsa Plum Glace. Pejabat yang saleh itu secara khusus menekankan beberapa hal dalam surat tersebut, menyebabkan pendekar bela diri tua dan para pengikutnya menghela napas terharu saat membacanya. Karena itulah mereka tidak ragu untuk melakukan perjalanan melintasi dunia kultivasi dan membahayakan diri mereka sendiri untuk melindungi keturunan muda dari klan pejabat tersebut. Klan Han Kekaisaran adalah klan yang jujur dan rendah hati, dan para kaisar di masa lalu maupun sekarang selalu sangat menghargai para cendekiawan dan sastrawan. Klan Han Kekaisaran telah membina para cendekiawan selama 200 tahun, dan tidak pernah sekalipun memperlakukan mereka dengan buruk. Sebagai balasannya, kita tidak bisa membiarkan semua cendekiawan mengkhianati kepercayaan klan Han Kekaisaran dengan memalukan. Pendekar pedang tua itu menghela napas dalam hati sambil duduk di atas kuda. Pasukan kavaleri berat Kekaisaran Li Agung juga mengancam perbatasan negara Glasir Plum saat ini. Langit dan bumi begitu luas, jadi apakah benar-benar sulit untuk menciptakan tanah perdamaian bagi rakyat jelata dan para cendekiawan? Pendekar pedang tua itu, yang terbiasa melihat pertumpahan darah yang kejam dan perubahan signifikan di dunia kultivasi, memiliki sebuah pemikiran yang tersembunyi di lubuk hatinya, pemikiran yang tidak bisa ia ceritakan kepada siapapun. Akan lebih baik jika para barbar dari Kekaisaran Li Agung berhasil mengalahkan dan menaklukkan Kekaisaran Vermilion bercahaya terlebih dahulu. Setelah kekacauan besar itu, mereka mungkin bisa menemukan kesempatan untuk menguasai seluruh wilayah. Apapun itu, akan jauh lebih baik daripada situasi saat ini di mana pasukan Kekaisaran Li Agung seperti beberapa pedang yang menebas negara-negara bawahan Kekaisaran Vermilion bercahaya. Seolah-olah mereka perlahan-lahan dicabik-cabik oleh pedang tumpul. Dan siapa yang akan paling menderita selama proses ini?
bukankah rakyat jelata? Terlepas dari semua aspek lainnya, kaum barbar Kekaisaran Li Agung benar-benar kejam di medan perang, membunuh tanpa ampun saat mereka menyerbu berbagai negara. Namun, jika kita melihat lebih jauh ke utara, di mana kabut perang telah menyelimuti beberapa tahun terakhir, kita dapat melihat banyak orang secara bertahap kembali ke rumah mereka setelah sebelumnya melarikan diri selama masa perang. Saat orang-orang ini kembali ke rumah, para pejabat terpelajar Kekaisaran Li Agung yang mengawasi tanah-tanah yang ditaklukkan ini memang telah melakukan banyak hal yang manusiawi. Namun, pandangan seperti itu akan langsung dikecam sebagai salah dan pengkhianat jika ia berani mengungkapkannya. Karena itu, pendekar pedang tua itu hanya bisa menghibur pikirannya dengan beberapa tegukan anggur. Di tempat lain, ketiga kuda itu terus berlari kencang ke depan. Chen Pingan terus membantu para hantu dan entitas Yin memenuhi berbagai keinginan terakhir mereka. Pada saat yang sama, Zheng Ye dan Ma Dui terus mengatur dan mendirikan warung bubur dan toko obat. Namun, negara Plum Glace saat ini relatif damai, jadi tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Dunia telah diliputi kekacauan, dan masa-masa itu sangat sulit. Rakyat jelata bingung dan takut, namun hanya sedikit yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki situasi. Chen Pingan dan kedua temannya menemukan situasi yang sangat aneh di tepi sungai di hutan belantara pegunungan. Sekelompok bandit, yang menghalangi jalan untuk merampok orang, tiba-tiba mengerutkan kening dalam-dalam saat mereka berhadapan dengan seorang pendeta Tao Parubaya yang berbaring di atas batu besar di tengah sungai. Pendeta Tao Parubaya itu hanya tinggal tulang dan kulit, dan ia berasal dari sekte Tao yang tidak ortodoks di Kekaisaran Vermilion Bercahaya. Saat ini ia berada di tingkat tempat tinggal gua, dan awalnya ia merasa harus meninggalkan pegunungan untuk membantu orang-orang yang menderita karena dunia sekarang begitu kacau. Namun, tanpa diduga ia bertemu dengan seorang naturalis berpakaian lusuh yang sangat terampil dalam seni antroposkopi. Sang naturalis memang mengesankan, dan setelah mengamati penampilan pendeta Taois itu, ia menyimpulkan bahwa pendeta Taois itu adalah orang yang menyedihkan, ditakdirkan untuk mati muda dan menderita kelaparan dan kehausan. Pendeta Taois Parubaya itu dipenuhi kesedihan yang mendalam, sehingga ia segera mulai meratapi kematian dan menunggu kematiannya. Para bandit yang melarikan diri ke negara Glasir Plum dari negara kuas batu baru saja menyelesaikan transaksi dan mendapatkan banyak koin perak, dan secara kebetulan mereka bertemu dengan pendeta Taois yang aneh ketika berhenti di tepi sungai untuk beristirahat. Mereka hampir membunuh pendeta Taois itu dengan satu tebasan pedang, namun pendeta Taois itu secara mengejutkan menjadi sangat gembira dan memohon agar penyerangnya menyerangnya lebih cepat. Hal ini menyebabkan bandit muda itu ragu-ragu dan bergumam dalam hatinya, akhirnya kehilangan keberanian untuk melanjutkan serangannya. Pendeta Taois itu sangat ingin mencari kematian, jadi dia memberi ceramah kepada para bandit sombong yang memiliki catatan buruk dalam menyerang dan merampok orang. Dia memberi mereka ceramah tentang keberuntungan, malapetaka, sebab, dan akibat. Lagi pula, dia adalah seorang immortal resmi di tingkat 5 menengah, jadi wajar jika dia memiliki pengetahuan dan kefasihan yang diperlukan untuk menyampaikan ceramahnya. Namun, usahanya untuk membuat para bandit marah gagal total, dan malah membuat mereka saling bertukar pandangan cemas. Pada akhirnya, secara mengejutkan justru para banditlah yang mulai membujuk pendeta Tao Parubaya itu untuk tidak mempertaruhkan nyawanya begitu saja. Dengan demikian, Chen Pingan dan kedua temannya menghadapi situasi yang sangat aneh. Para bandit itu tidak lagi merasa ingin membunuh dan merampok orang. Lagi pula, mereka juga tidak merasa bahwa Chen Pingan dan kedua temannya adalah sasaran empuk. Karena itu, mereka sengaja mengabaikan ketiga kuda tersebut. Sementara itu, Chen Pingan tidak memiliki masalah dengan para bandit atau pendeta Tao Parubaya itu. Kedua manusia dan satu hantu itu turun dari kuda mereka dan membersihkan hidung kuda-kuda itu. Setelah itu mereka menyalakan api dan mulai memasak. Mereka melakukan apa yang perlu mereka lakukan tanpa mengkhawatirkan orang lain. Pendeta Tao Parubaya itu melihat bahwa para bandit tidak lagi ingin membunuhnya. Ia memiliki fisik yang cukup kuat karena berada di tingkat tempat tinggal, jadi ia juga tidak akan mati karena sebab alami dalam waktu dekat. Ia hanya bisa berbaring di atas batu besar dan menunggu kematian datang perlahan. Pendeta Tao Parubaya itu tentu akan maju untuk menghentikan para bandit jika mereka memutuskan untuk merampok ketiga pendatang baru tersebut. Dengan begitu, ia bisa mendapatkan sedikit kebajikan tersembunyi sebelum meninggal,
yang memungkinkannya bereinkarnasi ke kehidupan yang lebih baik. Setidaknya, ia berharap memiliki umur yang lebih panjang sehingga ia dapat terus berlatih kultivasi. Chen Ping'an memegang semangkuk nasi dan berjongkok di tepi sungai. Para bandit di dekatnya juga hampir siap makan. Seorang bandit muda yang pemarah menangkap pandangan Chen Ping'an, dan dia menatap Chen Ping'an dengan tajam sambil berseru, "Apa yang kau tatap? Apa kau belum pernah melihat pahlawan hebat makan sebelumnya?" Seorang pemimpin bandit berjalan ke batu besar untuk dengan ramah menawarkan semangkuk nasi kepada pendeta Tao Parubaya itu, sambil mengatakan bahwa tidak baik berbaring di sana dan menunggu kematian seperti itu. Sebaliknya, ia menyarankan agar pendeta Tao itu pergi ke puncak gunung atau berdiri di bawah pohon saat badai petir, untuk melihat apakah ada kemungkinan ia tersambar petir dan mengakhiri hidupnya untuk selamanya. Pendeta Tao Parubaya itu menganggap hal ini cukup masuk akal, dan ia mulai mempertimbangkan apakah ia harus pergi ke pasar untuk membeli rantai logam tebal. Meskipun begitu, ia tetap menolak semangkuk nasi, dengan mengatakan bahwa ia tidak lapar saat ini. Kemudian ia mulai mengoceh lagi, membujuk para bandit untuk mengubah perilaku mereka dan menjadi orang baik karena mereka sudah menunjukkan tanda-tanda kebaikan yang mulai tumbuh. Dunia sedang kacau saat ini, jadi daripada menjadi bandit, bukankah lebih baik bagi mereka untuk bekerja sebagai pengawal bersenjata? Pemimpin kelompok bandit itu cukup tertarik dengan usulan ini. Ia berdiri dengan semangkuk nasi dan berjalan menjauh dari batu besar di tengah sungai, kembali ke kelompok bandit dan mulai membahas masalah ini dengan mereka. Chen Ping'an menganggap ini sangat menarik. Setelah menghabiskan nasinya, Chen Ping'an mengetuk kakinya ke tanah dan melayang menuju batu raksasa itu, dengan lengan kemeja birunya sedikit berkibar tertiup angin. Ia mendarat dengan anggun di samping pendeta Tao Parubaya itu. Perampok muda yang pemarah itu hampir memuntahkan seteguk besar nasi, namun pemimpin para perampok memukul bagian belakang kepalanya dan memarahi, "Apa yang kau tatap? Apa kau belum pernah melihat pahlawan-pahlawan perkasa dari dunia kultivasi sebelumnya?" Chen Ping'an duduk bersila di atas batu raksasa itu dan bertanya dengan senyum tipis, "Mengapa Anda mencari kematian, Sesepuh Tao?" Pendeta Tao Parubaya itu sebenarnya adalah orang yang ramah, dan dia memejamkan matanya lalu menjawab dengan lembut, "Aku ditakdirkan untuk mati muda, dan aku ditakdirkan untuk tidak pernah mencapai Dao Agung. Apa lagi yang bisa kulakukan selain mencari kematian?" Chen Ping'an tersenyum dan berkata, "Senior Taois, apakah Anda mengetahui apa yang disebut kitab suci yang tepat yang dipromosikan oleh ketiga ajaran? Mehem, itu adalah kitab suci kuno yang semua orang sebut sebagai yang maha agung di antara kitab suci. Dalam kitab suci ini, ada sebuah kalimat yang berbunyi, Dao Agung berjumlah 50, langit membentuk 49, dan manusia melarikan diri dengan 1. Pendeta Taois Parubaya itu mengangguk dan menambahkan, ada 50 peraturan Dao Agung, yang mana langit mewujudkan 49 peraturan yang tidak dapat diubah oleh manusia. Dengan demikian kita mengatakan bahwa dari Dao Agung muncullah 1, dari 1 muncullah 2, dan dari 2 muncullah segala sesuatu. Para kultivator menghadapi kesulitan yang signifikan ketika dihadapkan dengan iblis internal, dan iblis-iblis dalam pikiran ini sangat sulit untuk dikalahkan bahkan jika seseorang memimpin pasukan 1 juta tentara yang kuat, kata Chen Ping'an. Pendeta Tao Parubaya itu duduk tegak dan menghela napas sedih, meratap, "Aku memahami semua prinsip ini, tetapi aku hanyalah kultivator tingkat tempat tinggal dengan bakat biasa-biasa saja, jadi bagaimana aku berani bermimpi mencapai Dao Agung? Aku merasa sangat cemas, dan setelah merenungkan hal ini untuk waktu yang lama, akhirnya aku tidak mampu menembus penghalang di hatiku. Aku hanya bisa menaruh harapanku pada kehidupan selanjutnya." Chen Ping'an melirik para bandit di dekatnya sebelum mengangguk dan menjawab, "Memang benar. Mengalahkan bandit di pegunungan itu mudah, tetapi mengalahkan bandit dalam pikiran sendiri itu sulit." Pendeta Tao Parubaya itu memasang senyum yang dipaksakan dan berkata, "Saya menghargai niat baik Anda. Ini adalah pertemuan tak terduga di pegunungan, pertemuan tak terduga antara seorang penganut Taoisme Parubaya yang kurus kering dan seorang pemuda yang tampak lelah. Tak satu pun dari mereka berlama-lama memikirkan masalah mereka, dengan cepat melupakan hal itu setelah hanya disebutkan sekilas. Percakapan singkat di antara mereka berakhir begitu saja. Para bandit menghela napas lega, terutama bandit muda yang mudah marah itu. Ia merasa seperti baru saja selamat dari maut. Zheng Ye tidak dapat memahami pikiran pendeta Tao Parubaya itu,
Jadi setelah mereka berjalan jauh, dia bertanya dengan suara pelan, "Tuan Chen, apakah benar-benar ada orang di dunia ini yang rela berbaring dan menunggu kematian?" Chen Pingan mengangguk dan menjelaskan, ada berbagai macam hal aneh di jalan kultivasi. Menurut ajaran Buddhisme, seorang pendeta Taois hanya dapat dipukul dan terbangun secara tiba-tiba setelah ia sendiri mencapai pemahaman. Jika tidak, mustahil baginya untuk memperoleh pencerahan dan menjadi Buddha seketika meskipun dipukul oleh seorang biksu terkemuka. Sebaliknya, ia hanya akan mendapatkan luka memar besar di kepalanya dan berteriak kesakitan. Mehaem, apakah kalian berdua pernah mendengar kisah Buddhis itu sebelumnya? Seorang biksu terkemuka pernah berkata bahwa tubuh adalah pohon kebijaksanaan, dan hati seperti alas cermin yang terang, yang harus sering dibersihkan dan dijaga agar terbebas dari debu. Namun, biksu terkemuka lainnya berkata bahwa tidak ada pohon kebijaksanaan maupun alas cermin, jadi karena semuanya kosong, di mana debu bisa menempel. Apakah menurut kalian salah satu nyanyian Buddhis lebih mendalam daripada yang lain? Aku tidak mengerti hal-hal ini, jawab Zheng Ye sambil menggelengkan kepalanya. Pepatah yang kedua tentu saja lebih mendalam, jawab Madu Yi sambil tersenyum. Chen Pingan menghela napas pelan penuh emosi dan berkomentar, jika menilai ucapan-ucapan ini berdasarkan prinsip-prinsip Buddhisme, mungkin ucapan yang kedua memang lebih mendalam. Namun, ucapan yang pertama seperti perahu yang dapat dinaiki oleh semua orang yang kebingungan di dunia. Hanya ketika seseorang mendayung sendiri menyeberangi sungai kebingungan dan meletakkan tiang bambu, lalu akhirnya berdiri dan melangkah ke seberang, barulah mereka dapat mengklaim telah memahami ucapan yang kedua. Pencerahan bertahap adalah dasar bagi pencerahan mendadak, dan harus dikatakan bahwa gagasan urutan berkesinambungan juga ada di bidang ini. Hati seseorang hampir pasti terkontaminasi oleh debu di dunia fana, jadi jika seseorang tidak membersihkan debu tersebut, membiarkan hati mereka tumpul dan terkontaminasi, bagaimana seseorang dapat berharap untuk secara alami sampai ke pantai seberang dan menjadi seorang bodhisattva? Chen Pingan tersenyum dan menambahkan, kedua pepatah itu baik dan benar, dan saya membicarakan hal ini dengan kalian berdua karena saya mendengar beberapa cendekiawan mendiskusikan Buddhisme saat saya berkeliling negara Azure Phoenix di masa lalu. Mereka memandang pepatah pertama dengan sangat meremehkan, dan mereka hanya mengagumi dan memuji pepatah kedua. Tidak hanya itu, tetapi beberapa buku lain-lain yang mirip dengan catatan para sastrawan juga cenderung secara halus mengkritik pepatah pertama. Saya hanya merasa ini tidak terlalu baik. Madu Yi tersenyum dan berkomentar, dulu saya jarang mendengar Bapak Chen berbicara tentang Buddhisme, tetapi ternyata Bapak Chen sudah cukup lama mendalami Buddhisme. Bapak Chen benar-benar berpengetahuan luas dan banyak membaca, dan saya merasa sangat kagum. Madu Yi mengerutkan wajah sebelum melanjutkan, aduh, aku tidak tahan lagi. Bahkan aku sendiri pun tidak sanggup terus mengarang cerita. Chen Pingan tersenyum tipis dan menyarankan, ini menunjukkan bahwa kamu masih perlu mengasah kemampuan merayumu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Setelah itu, mereka bertiga menemukan sebuah tempat terkenal yang dipenuhi aura keabadian. Ini adalah sebuah kolam dalam tanpa pemilik, dan kolam itu sudah memancarkan hawa dingin yang menusuk di tengah musim dingin meskipun baru awal musim gugur. Ada ukiran huruf merah terang di tebing di belakang kolam, dan asal-usul ukiran ini tidak dapat ditemukan, bahkan di kronik daerah setempat. Ukiran itu berbunyi, di dinding kuno, ilustrasi ekor naga yang berwarna-warni berkilauan keemasan, menungganginya dewa hujan menyerbu ke kolam musim gugur. Chen Pingan dan yang lainnya mendongak, dan mereka memang bisa melihat beberapa petunjuk lukisan berwarna-warni yang samar-samar menyerupai naga banjir. Pada saat yang sama, mereka tidak melihat seekor ikan pun di air hijau zamrud di samping kaki mereka. Chen Pingan mengalihkan pandangannya dan meletakkan tangannya di air kolam. Ada sensasi dingin, dan Chen Pingan tanpa sadar teringat bengkel pandai besi Ruan Kiong yang dibangun di tepi sungai di kampung halamannya karena energi yin yang kuat dari sungai kumis naga. Kolam yang dalam di depannya juga cocok untuk menempa bilah pedang, namun entah mengapa tidak ada kultivator pedang yang membangun pondok beratap jerami di sini untuk berlatih. Chen Pingan tiba-tiba buru-buru menarik tangannya. Ternyata, energi yin dingin dari kolam yang dalam itu sama sekali tidak murni. Sebaliknya, ia mengandung aura yin yang kuat dan jahat, yang tampak seperti bola kekacauan total. Meskipun aura ini tidak akan langsung membahayakan tubuh seseorang, itu jauh dari murni dan bersih.
Tidak heran jika tidak ada yang menempa pedang mereka di sini. Aura jahat ini adalah pantangan besar bagi kultivator pedang. Kemungkinan besar ada beberapa kisah sejarah menarik tentang tempat ini. Tempat ini mungkin mirip dengan benteng elang terbang dan platform matahari terbit di benua daun payung. Setelah itu, Chen Pingan dan kedua temannya melewati banyak desa dan kota saat mereka berkeliling negara Glasir Plum. Ada anak-anak kecil yang takut pada kuda-kuda perkasa yang jarang mereka lihat sebelumnya, menyebabkan mereka lari dan bersembunyi di antara pepohonan dan bunga-bunga. Mereka sesekali juga bertemu dengan para kultivator pengembara biasa, dan mereka juga bertemu dengan rombongan besar orang-orang yang riang gembira menabuh genderang dan memukul gong saat mempelai pria datang menjemput mempelai wanita. Mereka melintasi pegunungan dan menyeberangi sungai saat melakukan perjalanan ribuan kilometer, dan tanpa sengaja mereka menemukan sisa-sisa makam tandus yang tersembunyi di antara rerumputan tinggi. Mereka menemukan gagang pedang kuno yang tertancap di batu nisan, dan gagang pedang itu masih memancarkan energi pedang yang menusuk meskipun telah ditinggalkan di sana selama ratusan bahkan ribuan tahun. Gagang pedang itu jelas merupakan alat spiritual yang mengesankan, namun sudah hampir hancur karena kurangnya perawatan dan pemeliharaan selama bertahun-tahun. Madui ingin mengambil gagang pedang itu dan membawa pedangnya pergi, karena benda itu tak memiliki pemilik dan tertancap di batu nisan. Lagi pula, dia mungkin bisa mendapatkan harga yang bagus setelah memperbaikinya dan menempanya untuk sementara waktu. Namun, Chen Pingan tidak setuju, mengatakan bahwa ini adalah alat abadi yang digunakan oleh seorang pendeta Tao untuk menstabilkan Feng Shui daerah ini. Karena gagang pedang inilah aura pembunuh di daerah ini ditekan, mencegahnya meresap ke daerah sekitarnya dan menimbulkan malapetaka. Madui adalah entitas yin, jadi bagaimana mungkin dia tidak menyadari hal ini? Sederhananya, dia tidak peduli. Dia tersenyum dan berkata, "Mari kita cabut pedang kuno itu dulu. Jika memang ada iblis atau roh jahat yang terpendam di batu nisan, dan jika benar-benar muncul untuk menimbulkan masalah, maka kita juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menundukkan iblis dan membasmi makhluk jahat. Kita akan mendapatkan alat spiritual dan kebajikan tersembunyi, jadi bukankah kita bisa mendapatkan dua keuntungan sekaligus?" Chen Pingan menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Ini menyangkut masalah kuno dengan hubungan yang rumit. Jadi bagaimana kita bisa begitu yakin bahwa tidak ada dendam dan kerumitan tersembunyi?" Madui sedikit cemberut dan menggerutu, "Tuan Chen, Anda hebat dalam semua bidang lain, tetapi Anda terlalu ragu-ragu dan bimbang ketika harus melakukan hal-hal seperti ini." Chen Pingan tersenyum dan berkata, "Anak-anak kecil memang lemah, tetapi mereka masih mampu menghancurkan mangkuk porselen dan barang-barang lainnya. Tindakan mereka juga dapat dilihat sebagai bentuk ketegasan. Zheng Ye juga dapat menunjukkan ketegasan seperti itu, dan dia akan mampu langsung membunuh kelompok bandit itu jika dia mau. Kamu juga dapat menunjukkan ketegasan seperti itu, dan tentu saja akan lebih mudah bagiku." Chen Pingan menghela napas penuh emosi dan melanjutkan, "Berkumpulnya pikiran manusia adalah hal yang sangat menakutkan. Ketika seseorang memasuki kuil kuno yang damai dan tenang, mereka akan merasakan rasa hormat dan takut saat mempersembahkan dupa dan menyembah Buddha. Namun, jika kuil kuno itu menjadi ramai dan penuh sesak dengan orang banyak, maka seseorang mungkin kehilangan rasa hormat dan takutnya. Jika sampai pada titik ekstrim, seseorang bahkan mungkin berpikir untuk mengikis lapisan emas dari patung-patung Buddha. Bahkan, mereka mungkin bertindak berdasarkan dorongan tersebut." Saat mereka berkendara melewati area pemakaman tak bertanda, Chen Pingan tiba-tiba menoleh ke belakang. Namun, dia tidak melihat manusia atau hantu lain. Suatu ketika, saat mereka berhenti untuk beristirahat di tepi danau yang terletak jauh di pegunungan, Zheng Ye dengan santai mengambil batu dan melemparkannya ke dalam air. Sementara itu, Madui memilih tempat yang tenang untuk duduk sendirian, melepas sepatunya dan mencelupkan kakinya ke dalam air danau yang sejuk. Ia meregangkan tubuhnya dengan malas, dan senyum lebar terpancar di wajahnya ketika seekor capung secara kebetulan terbang bolak-balik di atas kepalanya sebelum hinggap di jepit rambutnya. Madui menghentikan gerakannya, ingin agar capung itu tetap tinggal sejenak lebih lama. Di kejauhan, seorang penebang kayu muda yang membawa seikat kayu bakar tanpa sengaja lewat, berhenti sambil menatapnya dengan linglung. Ia salah mengira wanita itu sebagai seorang bidadari surgawi, dan ia tak kuasa jatuh cinta padanya. Namun, ia juga merasakan rasa malu dan tidak pantas.
Madui mengangkat tangannya dan mengusir capung itu, setelah itu dia berbalik dan mencubit kerah mantel bulu rubahnya. Dia hendak menarik mantelnya ke belakang dengan satu gerakan cepat untuk menakut-nakuti anak laki-laki desa yang terpesona oleh kecantikannya. Namun, Chen Pingan segera melemparkan batu kecil ke arahnya, menepis jari-jarinya dari kerah bajunya. Madui berbalik seolah-olah dia telah diperlakukan tidak adil, mengayunkan kakinya dan menendang-nendang hingga menimbulkan cipratan air yang besar. Pemuda penebang kayu itu buru-buru lari. Dia tidak berencana untuk mengungkapkan pertemuan ini kepada penduduk desa lain yang seusia dengannya. Dia telah melihat seorang kakak perempuan abadi yang cantik di tepi danau, dan dia memutuskan bahwa itu sudah cukup baginya untuk menyimpan kenangan ini dalam diam. Ketika ketiga kuda itu tiba di sebuah kota kabupaten yang makmur, bahkan Chen Pingan pun mendapat pengalaman yang mengejutkan. Ada seorang sarjana mabuk yang berlarian dengan pakaian acak-acakan, dadanya terbuka lebar saat ia terhuyung ke kiri dan ke kanan. Ia penuh percaya diri, dan menyuruh seorang pelayan muda yang berpendidikan untuk membawakan ember besar berisi tinta untuknya. Menggunakan kepalanya sebagai kuas kaligrafi, sarjana mabuk itu kemudian mulai menulis di tanah. Ada juga para pelayan pemuda mabuk itu yang mengikutinya di ujung jalan, dan di samping para pelayan itu terdapat beberapa ember berisi air sumur. Mereka menunggu untuk membersihkan kekacauan dan mencuci jalanan setelah tuan muda mereka selesai dengan kegilaannya. Pekerjaan ini sebenarnya tidak melelahkan, tetapi para pelayan pasti akan merasa lelah setelah melihat semua orang memutar bola mata melihat mereka. Mereka marah pada tuan muda mereka yang kutu buku dan agak gila, namun mereka sama sekali tidak berani menyuarakan ketidakpuasan mereka. Setelah bertanya-tanya, Chen Pingan terkejut mengetahui bahwa sarjana muda yang mabuk itu sebenarnya adalah seorang letnan kabupaten dengan banyak prestasi. Chen Pingan berhenti di pinggir jalan bersama kudanya, dan ia melihat letnan kabupaten itu duduk lemas di jalan karena kelelahan. Pemuda mabuk itu berlumuran tinta dan berbau alkohol, membuatnya berbau sangat aneh. Ia menamparkan tanah dengan telapak tangannya, tertawa terbahak-bahak dan berseru, "Aku menghormati dan memberi penghormatan kepada para dewa dengan kaligrafiku, jadi beranikah aku bertanya, apakah para dewa berani memberiku bimbingan? Di mana para bijak masa lalu dan masa kini? Ayo, 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 kemarilah dan minumlah sepuasnya bersamaku." Namun, letnan muda daerah itu tiba-tiba mulai meratap sedih, berkata, "Ketika saya berada di ibu kota, saya pernah melihat seorang putri berjuang memperebutkan hak jalan dengan seorang kuli. Dari pertemuan kebetulan ini, saya dapat memahami maksud sebenarnya dari kaligrafi, dan saya semakin memahami maksud ilahi dari kaligrafi ketika saya melihat putri itu memegang bunga di kuil setelahnya. Ayo, lihatlah huruf-huruf yang telah saya tulis untukmu." Zheng Ye tercengang, dan dia berkata kepada Chen Pingan, "Tuan Chen, apa yang dia tulis? Saya tidak mengenali satu pun karakter." Chen Pingan berusaha keras menahan tawa, menunjuk ke jalan dan menjelaskan dengan suara pelan, dia menggunakan tulisan kursif yang bebas untuk menulis puisi tentang kekhawatiran dan dendam gadis-gadis muda yang belum menikah. Puisi yang baru saja selesai ditulisnya berbunyi, "Cahaya bulan yang terang menembus jendela, kilauan di matanya indah dan lembut, minum anggur beras manis bersama seorang pria terhormat." Mehem, kemungkinan besar dia sedang menulis puisi cinta untuk dirinya sendiri dari sudut pandang wanita muda yang disukainya. Namun, kemampuan kaligrafinya benar-benar sangat mengesankan. Bahkan, sebaik mungkin, saya belum pernah melihat tulisan kursif sebagus ini sebelumnya. Saya pernah melihat para ahli kaligrafi biasa dan semi-kursif sebelumnya, tetapi ini pertama kalinya saya melihat seseorang dengan kemampuan luar biasa dalam tulisan kursif. Pada akhirnya, Chen Pingan berkata, "Jangan merasa bahwa letnan kabupaten itu mengoceh omong kosong. Tulisannya benar-benar memiliki niat ilahi. Hanya karena energi spiritual di daerah ini tipis sehingga dewa pintu dan hantu tidak dapat bertahan terlalu lama di tempat terbuka. Jika tidak, mereka pasti sudah datang ke sini untuk mengagumi dan memberi hormat pada karya kaligrafinya." Chen Pingan tiba-tiba tersenyum dan melangkah maju dengan kudanya, menuju ke letnan daerah yang mabuk dan sedang jatuh cinta, yang matanya kabur dan tergeletak di jalan. "Ayo, kita beli beberapa karya kaligrafi darinya. Kita akan beli sebanyak yang kita bisa. Ini adalah investasi yang pasti menghasilkan uang.
Ini berkali-kali lipat lebih menguntungkan daripada kalian berdua bersusah payah mencari harta karun murahan. Namun, syaratnya adalah kita harus hidup selama 100 tahun atau bahkan beberapa ratus tahun terlebih dahulu. Zheng Ye dan Ma Dui saling bertukar pandang. Apakah Tuan Chen juga sudah gila? Chen Pingan berjalan menghampiri letnan muda daerah yang terbaring telentang di jalan dan bertanya sambil tersenyum, "Saya memiliki anggur berkualitas tinggi yang tidak kalah dengan anggur para dewa, jadi bolehkah saya menggunakan anggur ini untuk membeli beberapa karya kaligrafi dari Anda?" Letnan daerah yang matanya masih mengantuk itu menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Mengapa kau tidak memohon padaku saja?" "Aku mohon," Chen Pingan mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Letnan daerah itu tiba-tiba menangis tersedu-sedu, meratap, "Kau bukan putri raja, jadi mengapa kau memohon padaku? Apakah aku ingin kau memohon padaku? Pergi, pergi, pergi. Aku tidak akan menjual apapun padamu. Aku tidak akan menjual satupun karakter padamu." Chen Pingan menoleh ke arah Ma Dui, dan ketika semua orang mengikuti pandangannya, dia dengan cepat menggerakkan pergelangan tangannya dan mengambil sebotol anggur abadi dari sumur yang dibelinya dari stasiun feri ekor tawon dari harta karunnya. Dia melepaskan kendali kudanya dan membuka segel tanah liat kendi anggur, berjongkok dan menawarkan anggur itu kepada letnan kabupaten yang tergeletak di tanah. "Apakah Anda akan menjual karya kaligrafi Anda kepada saya atau tidak? Anda dapat menjawab pertanyaan ini setelah mencicipi anggur ini terlebih dahulu. Jika Anda masih tidak mau menjualnya setelah mencicipi anggur ini, anggap saja ini sebagai bentuk penghormatan saya terhadap tulisan kaligrafi yang telah Anda tulis di tanah." Letnan daerah itu duduk tegak dan menerima kendi anggur, menenggak isinya dengan cepat. Setelah menghabiskan seluruh isi kendi anggur dalam sekali teguk, dia dengan santai membuang kendi kosong itu sebelum dengan gemetar berdiri dan meraih lengan Chen Pingan, bertanya, "Apakah kau masih punya anggur?" "Ya, saya punya, tapi saya hanya punya sedikit yang tersisa," jawab Chen Pingan sambil tersenyum. Letnan daerah itu sangat gembira, dan dia berkata, "Ayo, kita pergi ke kantor daerah yang menyebalkan itu. Aku akan menulis beberapa karya untukmu di sana, dan aku akan menulis sebanyak yang kau mau, asalkan kau punya cukup anggur, tentu saja." Ma Dui memutar matanya saat mendengar itu. Di manakah kebanggaan dan keteguhan hatinya sebagai seorang cendekiawan? Sementara itu, Zheng Ye merasa sedikit senang. Jarang sekali melihat Tuan Chen dalam suasana hati yang begitu baik. Setelah tiba di kantor kabupaten, letnan kabupaten muda itu menyapu tumpukan buku di atas meja dan memerintahkan ajudannya yang terpelajar untuk membawakan kertas dan menggiling tinta. Chen Pingan meletakkan sebotol anggur di samping letnan kabupaten itu. Di dinding ruangan itu terdapat tulisan huruf kursif yang berantakan, bahkan letnan muda daerah itu pun tidak dapat mengenalinya setelah ia sadar dari mabuknya. Ia meneguk anggur sebelum bersendawa dan bertanya, "Lanjutkan, apa yang kau ingin orang gila ini tulis? Pejabat atau bangsawan bermata tajam mana yang akan kau beri hadiah karya kaligrafi ini?" "Sebenarnya, lupakan saja, aku tidak ingin tahu tentang semua ini. Aku tidak peduli apa yang kau ingin aku tulis, dan aku akan menulis apapun yang ingin kutulis." Tokoh-tokoh yang mistis dan selalu berubah seperti kabut yang menyebar di atas kertas, bahkan angin dan hujan pun harus berseru kagum. Benar saja, letnan daerah itu menulis apapun yang ingin dia tulis. Dia sering menulis karakter yang tak terhitung jumlahnya dalam sekali goresan, dan Zheng Ye memiliki firasat buruk bahwa mereka pasti akan merugi dari transaksi ini. Pada akhirnya, letnan daerah yang bisa menahan diri dari minum alkohol tetapi tidak bisa mengendalikan perilaku mabuknya, membuat sekitar selusin karya kaligrafi dengan berbagai ukuran. Baru kemudian dia ambruk ke tanah dan tertidur dalam keadaan mabuk. Chen Pingan menghabiskan total 5 kendi anggur, anggur abadi dari sumur, anggur osmanthus dari kota naga tua, dan anggur gagak dari danau gulungan bambu. Letnan muda daerah itu sebenarnya tidak mampu minum sebanyak itu, dan dia hanya menghabiskan begitu banyak kendi anggur karena dia menumpahkan lebih banyak daripada yang dia minum. Hal ini menyakitkan bagi Ma Dui untuk dilihat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menyesali pemborosan anggur berharga itu. Chen Pingan mengemasi karya-karya kaligrafinya dan meninggalkan kantor kabupaten. Ketiganya berjalan pergi dengan kuda mereka, dan Ma Dui tak kuasa bertanya, "Aku bisa melihat bahwa karya kaligrafinya bagus, tetapi apakah benar-benar sebagus itu? Anggur abadi ini bernilai cukup banyak koin kepingan salju,
Tetapi jika dikonversi menjadi perak, apakah sebuah karya kaligrafi benar-benar bernilai puluhan ribu koin perak? Chen Ping'an tertawa terbahak-bahak setelah mendapatkan karya kaligrafi itu, seolah-olah dia juga terlalu banyak minum. Suaranya penuh percaya diri saat dia menjawab, "Kalian tidak percaya? Tunggu saja. Ketika kalian datang ke sini lagi di masa depan, jalan ini pasti sudah terkenal luas." Ratusan ribu tahun kemudian, seluruh kota kabupaten masih akan mendapat manfaat dari letnan kabupaten itu meskipun dia sudah meninggal. Dia pasti akan dikenang oleh generasi mendatang. Ketiga kuda itu perlahan meninggalkan kota kecil di wilayah tersebut, dan pada saat itu, penduduk kota masih menganggap letnan wilayah yang mabuk itu sebagai lelucon yang menggelikan. Namun, mereka tidak menyadari betapa banyak ahli kaligrafi dan sastrawan di generasi mendatang yang akan merasa sangat terhormat dapat menyaksikan langsung karya-karya letnan wilayah ini. Festival pertengahan musim gugur tiba, dan keluarga-keluarga di bangsa Plum-Glais masih dapat berkumpul bersama untuk merayakannya. Namun, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk suku Stonebrus. Ketika festival pertengahan musim gugur tiba lagi tahun depan, mungkin bangsa Plum-Glais akan mengalami tragedi yang sama seperti yang dialami bangsa Stonebrus saat ini. Ada banyak roh dan binatang buas di hutan belantara. Sekali lagi, musim gugur berlalu dan musim dingin tiba. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ketika Chen Ping'an selesai berkeliling negara Glasir Plum dan hendak kembali ke Danau Gulungan Bambu, ia mengandalkan penglihatannya yang luar biasa untuk mendeteksi sesuatu di puncak gunung tinggi yang terletak di kedalaman pegunungan terpencil. Ia terkejut melihat seekor kera tua berpakaian compang camping tergantung terbalik dengan rantai besi melilit tubuhnya. Kera tua itu memperlihatkan giginya dan mendesis dengan ekspresi mengerikan ketika menyadari tatapan Chen Ping'an, dan meskipun tidak mengaum, aura kejam dan ganasnya sudah cukup untuk membuat orang ketakutan setengah mati. Terdapat sebuah gua batu buatan manusia di dekat kera yang tergantung, dan ketika Chen Ping'an melihat ke arah sana, seorang biksu muda yang tampak kurus berdiri dan bertatap muka dengannya. Biksu muda itu menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk memberi salam dalam diam. Chen Ping'an meniru biksu muda itu, juga menyatukan kedua telapak tangannya dan sedikit menundukkan kepalanya sebagai tanda salam. "Apa yang sedang terjadi?" tanya Madui dengan rasa ingin tahu. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Baru setelah mereka meninggalkan pegunungan, Chen Ping'an akhirnya berkata, seorang biksu terkemuka menunjukkan tekad yang luar biasa untuk menundukkan seekor kera liar yang merupakan perwujudan dari iblis batinnya. Madui mendecakkan lidahnya karena takjub dan berkomentar, dia benar-benar mampu mewujudkan iblis batinnya. Apakah biksu itu seorang dewa bumi? Chen Ping'an mengangguk dan menjawab, dia adalah sosok hebat yang hidup dalam pengasingan. Di gua batu itu, biksu muda itu duduk kembali di atas tikar jeraminya, namun ia dengan cepat berdiri lagi dan keluar dari gua batunya dalam satu langkah, berjalan di atas angin dan melayang di langit. Ia bertatap muka dengan kera tua yang tiba-tiba tenang, dan ia dapat melihat campuran emosi yang rumit di mata kera itu. Ada amarah, kebencian, permohonan, rasa iba, dan ejekan. Sang biksu menoleh, tampak sedikit bingung dengan situasi tersebut. Mengapa iblis dalam dirinya bertingkah aneh hari ini? Sebelumnya, kera tua itu bahkan tak pernah melirik sedikit pun para dewa bumi yang terbang melewatinya di atas angin atau pedang mereka. Biksu muda itu sampai pada suatu pencerahan, dengan senyum tipis teruk di wajahnya saat ia sekali lagi menundukkan kepala dan menyatukan telapak tangannya dalam doa, sambil mengucapkan mantra Buddha. Kemudian ia kembali ke gua batunya dan terus duduk dalam keheningan. Seorang kultivator tua tanpa ekspresi dengan kesedihan di matanya muncul di pemakaman tak bertanda dan berdiri di depan batu nisan yang tertancap pedang kuno. Energi yin meluap di bawah tanah, dan hantu jahat serta entitas yin yang bersembunyi di akar gunung tidak dapat mengubah sifat mereka meskipun mereka tahu bahwa kultivator tua itu kemungkinan besar adalah seorang immortal bumi yang kuat. Aura pembunuh berkumpul, berusaha keluar dari tanah. Namun, ki pedang akan bergemuruh turun seperti hujan setiap kali hantu jahat melonjak ke atas, menyebabkan jeritan kestongku menggema di tanah. Kultivator tua itu tentu saja tidak takut pada entitas yin ini. Namun, dia sedikit mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, aneh sekali. Mereka tidak takut pada aura tingkat inti emas yang sengaja kupancarkan, namun mereka takut pada seorang pemuda yang tidak tampak seperti apapun.
Chen Pingan dan kedua temannya menetap di sebuah penginapan abadi. Ini adalah kemewahan langka yang jarang mereka nikmati. Madui terduduk kembali di atas selimut lembut dengan ekspresi mabuk di wajahnya. Dia bisa menanggung kesulitan, tetapi dia juga perlu menikmati beberapa kemewahan. Zheng Ye tidak terlalu memikirkan hal ini, dan dia hanya berlatih kultivasi di kamarnya sendiri. Chen Pingan meminta laporan berita yang tidak senonoh kepada penginapan abadi, dan dia mengetahui bahwa istana kekaisaran bangsa Plum Glais juga mulai berdebat di antara mereka sendiri. Namun, mereka tidak berdebat tentang apakah mereka harus mengusir kaum barbar dari kekaisaran Li Agung, melainkan berdebat tentang bagaimana mereka harus dengan gigih membela bangsa mereka. Kita harus menyadari bahwa kaisar dan para pejabat negara Glasir Plum telah mengambil keputusan ini dengan mengetahui sepenuhnya betapa berbahayanya situasi yang akan terjadi. Lagi pula, mereka telah menyaksikan ibu kota negara kuas batu jatuh ke tangan kaum barbar kekaisaran Li Agung. Sementara itu, istana kekaisaran bangsa kuas batu yang kacau akhirnya menyambut kedatangan kaisar baru, dengan Raja Mulia Han Jingling naik tahta. Pada saat yang sama, ayah Huang He menjadi jenderal militer tertinggi bangsa kuas batu tanpa kehilangan satu pun prajurit di medan perang. Sebagai sahabat Kaisar Han Jingling di masa-masa sulit, Huang He juga dianugerahi gelar baru, naik pangkat dengan cepat menjadi asisten menteri kementerian upacara dalam sekejap. Dengan ayah dan anak sama-sama memegang posisi tinggi, sejumlah besar keturunan klan Huang juga mampu meningkatkan status mereka, memperoleh kekuasaan di istana kekaisaran. Mereka tampak memiliki masa depan yang cerah dan tak terbatas. Satu demi satu, dari ibu kota hingga ke daerah-daerah, tak terhitung banyaknya pejabat terpelajar dan jenderal militer dari bangsa kuas batu memilih untuk mati demi bangsa mereka. Mereka menolak untuk menyerah kepada kekaisaran Li Agung, bahkan jika itu hanya untuk sesuatu yang sederhana seperti menempelkan dewa-dewa pintu kekaisaran Li Agung di gerbang mereka. Beberapa keturunan klan yang lebih muda enggan menemani pemimpin klan mereka dalam kematian, sehingga mereka diam-diam memasang dua dewa penjaga pintu dari negara musuh di belakang punggung pemimpin klan mereka. Beberapa bahkan lebih kejam dan ekstrim, langsung mengikat pemimpin klan mereka untuk mencegah mereka melarikan diri dan merobohkan dewa penjaga pintu. Mereka bahkan memarahi pemimpin klan mereka karena menjadi keturunan yang tidak taat dan sangat mengecewakan leluhur mereka. Orang-orang bertindak dengan berbagai cara, dan setiap orang memahami suka dan duka mereka sendiri. Dalam laporan abadi yang ditulis dengan cara yang fasih, informasi sepele yang dianggap sebagai hiburan dan topik obrolan ringan justru sangat berbeda bagi klan-klan yang terlibat. Ini adalah masalah yang menyangkut hidup dan mati mereka, masalah yang akan menentukan apakah klan mereka akan dihancurkan dan keturunan mereka diasingkan ke wilayah lain. Dibandingkan dengan negara sikat batu yang biasa-biasa saja, perubahan besar yang terjadi di Danau Gulungan Bambu jauh lebih mencengangkan dan menakutkan. Jenderal Besar Su Gaoshan mulai memberikan konsekuensi dan hukuman sejak awal musim gugur. Dengan Pulau Millet Grain, Pulau Oriole, dan Pulau Azure Mound sebagai garda terdepan, banyak pulau dan pasukan di Danau Bambu Scroll mulai menyatakan kesetiaan mereka kepada Kekaisaran Li Agung satu demi satu. Mereka bersedia menyerahkan setengah dari kekayaan mereka serta catatan silsilah di aula leluhur mereka yang awalnya sangat penting. Su Gaoshan mengadakan jamuan makan di kediaman klan Fan di kota air kolam, meskipun ia hanya menjadi tuan rumah secara nominal, karena tuan rumah sebenarnya hanyalah seorang jenderal bawahan peringkat ketiga. Ada juga beberapa kultivator yang dipilih dari berbagai pasukan sebagai pengiring, dan mereka bertanggung jawab untuk memberikan keramahan dan menyambut para tamu terhormat. Dengan menolak untuk hadir, Su Gaoshan menunjukkan ketidakmauannya untuk menghormati pasukan Danau Gulungan Bambu yang dengan patuh menyerah. Chen Pingan sama sekali tidak terkejut dengan hal ini. Belum lama ini, ia telah menyerahkan tablet gioknya kepada pasukan Kekaisaran Li Agung yang menandakan statusnya sebagai tetua tamu Pulau Ngaraisian, dengan mengatakan bahwa ia ingin menghadap jenderal besar tersebut. Pada akhirnya, jawaban Su Gaoshan sangat lugas, dan jelas bahwa itu keluar langsung dari mulutnya. Jawabannya hanya dua kata sederhana, pergi sana. Chen Pingan tidak merasa marah atau kesal, dan dia hanya merasakan sedikit rasa tidak berdaya. Adapun Pulau Ngarai Biru yang telah kehilangan Liu Zimao, pulau itu juga tidak ingin tertinggal dari pulau-pulau lain. Dengan Tian Hujun dari Pulau Ikan Putih dan Yu Gui tingkat inti emas sebagai pemimpin,
beberapa kultivator tingkat inti emas yang cukup kuat untuk membawa perubahan signifikan ke Danau Gulir Bambu juga menghadiri jamuan makan yang diadakan di kota kolam air. Namun, tempat duduk mereka bukan di barisan paling depan, dan mereka sebenarnya duduk lebih jauh ke belakang daripada para tamu dari pulau penguasa surgawi. Mereka adalah para petani gelandangan dari Danau Gulungan Bambu. Mereka berani berjuang dengan nyawa mereka, dan mereka juga berani gentar dan menyerah kepada orang lain. Mereka bisa memimpin dan memerintah orang lain, tetapi mereka juga bisa tunduk dan melayani jika situasinya tidak menguntungkan mereka. Chen Ping'an menduga bahwa para kultivator di beberapa pulau tidak akan dengan mudah menyerahkan setengah dari kekayaan mereka. Namun, kemungkinan besar tidak akan ada kebutuhan bagi kavaleri berat Kekaisaran Li Agung atau para kultivator yang menyertainya untuk menghukum para kultivator yang keras kepala ini, dan Tan Yuanyi dari Pulau Millet Grain, pasangan tingkat inti emas dari Pulau Oriole, dan beberapa kekuatan besar lainnya mungkin akan membantu Jenderal Besar Su Gaoshan menangani masalah-masalah kecil ini. Sama sekali tidak perlu bagi Su Gaoshan untuk mengkhawatirkan hal-hal sepele ini, dan kekuatan-kekuatan besar Danau Gulungan Bambu akan dengan senang hati menangani para pembuat onar ini dan menyerahkan kepala serta kekayaan mereka kepada Su Gaoshan sebagai ucapan selamat atas kemenangannya. Kemampuan Su Gaoshan untuk menembus Danau Gulungan Bambu sebagian besar berkat pasukannya yang kuat serta para kultivator Danau Gulungan Bambu yang tampaknya bersatu tetapi sebenarnya terpecah belah. Namun, ada faktor penting lainnya, dan ini adalah kemampuan Jenderal Cao Ping untuk dengan mudah mengalahkan musuh-musuhnya. Tentu saja, faktor terpenting adalah Song Changjing secara pribadi menemani seorang pangeran dari Kekaisaran Li Agung untuk memeriksa perbatasan antara kavaleri berat Cao Ping dan pasukan Kekaisaran Vermilion bercahaya. Chen Ping'an menuliskan laporan baru yang abadi itu. Dia memasukkan kedua tangannya ke dalam lengan baju yang berlawanan dan tenggelam dalam pikirannya. Sampai saat ini masih belum ada kabar yang dapat diverifikasi mengenai hidup atau matinya Liu Zimao. Secara logis, Su Gaoshan akan lebih cenderung merekrut seseorang seperti Liu Zimao, seseorang yang memahami cara menilai situasi dan bertindak sesuai dengan keadaan. Terlebih lagi, Liu Zimao juga merupakan orang pertama yang menyatakan kesetiaannya kepada Kekaisaran Li Raya. Masalahnya adalah kelompok kultivator dari luar yang oleh Liu Laocheng digambarkan sebagai orang-orang yang tidak disukai. Identitas mereka masih diselimuti misteri. Dari kelihatannya, kelompok kultivator misterius inilah yang akan menentukan nasib akhir Liu Zimao, bahkan Liu Laocheng pun tak berdaya selain diam dan menerima hasilnya. Bahkan Su Gaoshan pun tak mampu menambah kesempurnaan prestasinya dan mendapatkan tetua tamu tingkat awal yang berbakat untuk Kekaisaran Li Raya. Para kultivator ini jelas memiliki latar belakang yang kuat. Chen Ping'an memijat dahinya. Apakah itu sekte daun payung yang sangat melemah? Apakah mereka telah menguatkan tekad dan hati mereka, membuat keputusan untuk pindah ke Danau Gulungan Bambu? Namun, harga yang harus mereka bayar untuk melakukan ini akan terlalu besar. Para kultivator sekte tersebut dapat dengan gagah berani memasuki benua baru, tetapi kekayaan pegunungan dan perairan yang telah dipelihara sekte daun payung selama ribuan tahun di wilayah mereka hanya dapat ditinggalkan begitu saja. Selain energi spiritual dari tanah-tanah yang diberkati sebagai pengecualian yang penting, pasukan yang pindah tidak perlu bermimpi membawa energi spiritual apapun bersama mereka ketika pindah ke benua yang berbeda. Para kultivator sekte daun payung sudah menunjukkan tanda-tanda perpecahan, jadi keributan besar dari setiap langkah potensial hanya akan membuat mereka menjadi target yang lebih besar bagi orang lain. Mereka pasti akan mengalami kerugian besar. Terlebih lagi, dalam hal-hal yang berkaitan dengan Dao Agung, bahkan sekte-sekte kuat yang tidak kekurangan kebenaran seperti Gunung Kedamaian dan Ketenangan serta sekte penulisan planchet akan menunjukkan kekejaman yang luar biasa jika mereka memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Bagaimanapun, para kultivator sekte daun payung sangat arogan dan angkuh, mengingat mereka telah lama menjadi kekuatan terkuat di benua besar. Jika demikian, apakah mereka benar-benar bersedia pergi ke benua botol harta karun timur yang kecil untuk mendirikan markas baru mereka? Tidak hanya itu, tetapi mereka bahkan harus tunduk kepada kerajaan fana yang dipimpin oleh klan Song Kekaisaran. Akan lebih masuk akal jika pihak yang melakukan relokasi adalah sekte penulis planchet. Namun, tidak masuk akal bagi mereka untuk menargetkan Liu Zimao, dan bahkan lebih tidak masuk akal bagi mereka untuk menunjukkan niat buruk dan bersekongkol melawan Chen Ping'an.
Chen Pingan berdiri dan berjalan ke jendela. Penginapan abadi ini dibangun di tepi sungai besar, memberinya pemandangan yang luas. Dia bisa melihat deru sungai di luar jendelanya, dengan perahu-perahu yang datang dan pergi tampak sekecil butiran beras di kejauhan. Negara Glasir Plum dipenuhi dengan banyak jalur air yang saling bersilangan, dan ini mungkin salah satu alasan mengapa mereka berani bertempur sampai mati melawan Kekaisaran Li Agung. Ada kapal perang yang berlayar melawan arus di sungai, namun sungai itu begitu lebar sehingga bahkan kapal perang yang membawa 10.000 tentara pun tampak seperti bulu-bulu ringan di dalam air. Chen Pingan menyandarkan lengannya di ambang jendela. Zheng Ye dan Ma Dui tiba bersama, mengatakan bahwa mereka ingin mengunjungi kuil Dewa Air di Sungai Bunga musim semi. Konon, kuil itu sangat ampuh dalam mengabulkan keinginan orang, dan Dewa Air di kuil itu juga suka menggoda dan mempermainkan manusia fana. Chen Pingan tidak tertarik dengan hal-hal ini, jadi dia menyuruh Zheng Ye dan Ma Dui untuk mengunjungi kuil Dewa Air sendiri. Namun, dia mengingatkan Ma Dui untuk meminta maaf setelah memasuki kuil, karena saat ini dia seperti hantu berbalut bulu rubah. Dia perlu menjelaskan niatnya kepada kuil Dewa Air. Jika tidak, dia akan menyinggung dan memprovokasi dewa sesuai aturan kuil-kuil tersebut. Jika konflik pecah, Zheng Ye dan Ma Dui akan tetap bersalah, dan pada saat itu, satu-satunya pilihan mereka adalah mengeluarkan uang untuk keluar dari masalah. Jika itu terjadi, mereka harus membayar dari kantong mereka sendiri, bukan menggunakan uang Chen Pingan. Ma Dui tersenyum dan berkata bahwa dia mengerti. Mereka sudah begitu jauh menjelajahi dunia kultivasi, jadi tidak perlu bagi Tuan Chen untuk terlalu teliti membahas detail-detail ini berulang kali. Chen Pingan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Apakah dia sudah menjelajahi dunia kultivasi secara luas? Sejauh ini, dia dan Zheng Ye baru menjelajahi wilayah dua negara bawahan kecil. Meskipun begitu, Chen Pingan tidak mengungkapkan pikirannya, hanya melambaikan tangannya dan menyuruh mereka untuk bersenang-senang. Jika tidak, dia pasti akan mendengar beberapa celaan dari Ma Dui. Saat Zheng Ye menutup pintu, Chen Pingan melepaskan labu penunjang pedangnya dan melemparkannya ke bocah itu, sambil menyuruhnya membawanya untuk berjaga-jaga. Zheng Ye tentu saja sangat gembira, tetapi labu penambah kekuatan pedang itu segera direbut oleh Ma Dui dan diikatkan ke pinggangnya setelah dia menutup pintu. Zheng Ye tidak bisa berbuat apa-apa mengenai hal ini. Chen Pingan tersenyum penuh arti setelah menyadari hal ini. Bukankah wajar jika pria bersikap lunak terhadap wanita, dan individu yang lebih kuat bersikap lunak terhadap individu yang lebih lemah, selama mereka tidak melakukannya dengan cara yang merendahkan dan menghina? Hanya dengan cara inilah dunia perlahan akan menjadi lebih baik dan perlahan cenderung menuju keadaan tanpa kesalahan. Ada banyak sekali prinsip, tetapi pada akhirnya mereka harus kembali pada prinsip urutan berkesinambungan. Dia perlu bepergian lebih banyak, jadi dia sudah menempuh perjalanan sejauh ini. Dia perlu berpikir lebih lanjut, jadi dia sudah memikirkan banyak hal. Chen Pingan merasa sedikit lelah sekaligus sedikit rileks, lalu ia memejamkan mata dan beristirahat di ambang jendela begitu saja. Rumah adalah tempat di mana hati berada, dan dimanapun di rumah seseorang bisa beristirahat. Di kuil Dewa Air Sungai Bunga musim semi yang terletak puluhan kilometer jauhnya, ada seorang lelaki tua berbaring di atas balok horizontal di aula utama dan melahap paha ayam. Ia mengenakan jepit rambut berbentuk bunga aprikot dan berpakaian bersulam, membuatnya tampak sangat aneh. Tiba-tiba ia menggigil saat itu, hampir melemparkan paha ayam berminyaknya ke kepala seorang jemaah di aula utama. Orang tua itu awalnya adalah roh di sungai, dan berkat keberuntungan ia bertemu dan menerima bimbingan dari seorang cendekiawan bangsawan dari Akademi Lakeview. Hal ini memungkinkannya untuk membuat patung emas dan menjadi dewa sungai resmi yang dipuja oleh dunia fana. Ia melompat dan mengubah tubuhnya menjadi arus udara, naik menembus atap aula utama sebelum mengamati sekelilingnya. Dewa sungai tua itu tampak sangat bingung sambil membungkuk ke segala arah, berkata dengan suara cemas, "Siapa orang bijak yang menghormati saya dengan kehadirannya?" Dewa kecil ini sungguh merasa terhormat dan takut. Sementara itu, yang disebut sebagai pelaku sedang beristirahat dari perjalanannya yang sibuk dan tidur siang di ambang jendela. Dengan moral dan kebajikan sebagai landasan seseorang, kejahatan akan menyusut dan para dewa akan minggir.